Saya ada sampai hari ini berkat proses Tuhan. Saya nggak pernah bermimpi mau seperti hari ini. Menjadi pencipta lagu, jadi penyanyi, jadi pengkhotbah, produser. Saudara pikir enak buat saya pribadi. Itu sebenarnya bukan kemauan saya. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan saya belajar bertanam proses. Hasilnya indah pada waktunya saudara. Saya kalau boleh memilih, mendingan jadi tukang masak. Beneran, lebih enak buat saya kalau boleh jujur. Saya ini doyan makan, kelihatan gak badannya? Sehat kan? Gemuk kan? Seksi kan? Udah amin aja. Haleluya. Saudara, buat saya menjadi seorang pengusaha itu jauh lebih enak. Buat saya pribadi lebih dihargai kadang-kadang. Saya bisa pakai uang saya buat pelayanan kemanapun pergi. Saya gak perlu jaga penampilan. Saya gak perlu jaga jambul saya seperti ini. Dan ini repot lu bikin seperti ini. Rambut saya ubanan semuanya. Tapi untuk hari ini saya tampilkan yang terbaik. Saudara, hari ini saya lagi sakit. Jam 2 pagi perut saya melilit. Saya muntah. Saya berangkat ke Solo. Dan apapun yang saya tampilkan hari ini, jemaat gak perlu tahu saya sakit sebenarnya. Tapi apa yang saya kerjakan, saya lakukan sebaik mungkin saudara. Nah, ketika saya jadi hamba Tuhan, prosesnya panjang. Gak gampang. Dari pengusaha catering, udah pegang 154 karyawan, hidup udah enak, udah makmur. Dipanggil jadi hamba Tuhan. Orang bilang, dari mana Bapak tahu itu suara Tuhan? Kalau orang sering bergaul dengan Tuhan, pasti mengenal suara Bapaknya. Itu saudara tahu, saya lagi catering lagi banyak-banyaknya. Demam tinggi 3 minggu gak sembuh-sembuh. Dan akhirnya apa saudara? Teman saya dari seminari Petamburan datang. Dia bilang, Pak Bro Jason, kamu harus bayar nasar kamu. Saya bilang, nasar apa? Saya gak pernah nasar apapun sama Tuhan. Cobalah ingat baik-baik. Setelah dia berkata seperti itu, saudara tahu apa yang terjadi? Malam itu tiba-tiba saya dapat mimpi. Mimpinya simple. Tiba-tiba saya di tengah-tengah sawah yang begitu luas, sudah menguning. Lalu ada seorang laki-laki berjubah putih. Dia membawa arit dan ngomong seperti ini. Ini buat kamu. Saya bilang, saya gak mau. Saya bukan petani. Saya gak ngerti. Hari kedua dikasih lagi, saya gak mau. Saya bukan petani. Tapi hari ketiga, itu langsung tiba-tiba aritnya di tangan saya. Dengan ngomong apa nih petani yang saya gak kenal. Tapi saya percaya itu Tuhan saudara. Kamu akan menuai di ladang ini. Setelah saya bangun, Tuhan ingatkan saya beberapa tahun sebelumnya. Ternyata waktu 2 SMP, saya kan dulu orang Buddha. Saya ikut retret gereja. Namanya anak 2 SMP, baru kenal Tuhan cinta mula-mula kan berapi-api, betul gak saudara? Terlalu semangat saya ini, waktu saya lagi menyembah, saya mau jadi hamba Tuhan. Tuhan dengerin saudara. Saya ngomong gini, udah Tuhan jangan ngaco, omongan kecil didengerin, saya bilang. Itu bercanda kali waktu itu. Tapi akhirnya saya bayar nasar saya saudara. Dari